pagi, salve untuk kita semua, saudara-saudari yang mencintai sabda Tuhan. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu, yang saya ambil dari sebagai inspirasi dari Injil Markus, bab 6 ayat 53 sampai 56. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kristus. Baik ya. Ada hari-hari di dalam Injil ketika kita mendengar ya Injil itu, Yesus berbicara panjang lebar, mengajar macam-macam, menegur, menjelaskan, berdebat, bahkan berantem dengan orang-orang Farisi. Tetapi ada juga hari-hari ketika Injil itu justru sunyi dari kata-kata Yesus. Ya, aneh ya. Keheningan itu seperti ya, keheningan itu tidak kosong, malah ya. Justru di sana kita belajar bahwa iman tidak selalu bertumbuh dengan banyaknya kata-kata, melainkan dari kehadiran. Ya, dan Yesus tidak bicara banyak hal ini. Ya. Dalam hidup sehari-hari, kita pun sering mengalami bahwa hal yang paling menguatkan itu bukan nasihat yang panjang atau kata-kata yang panjang, melainkan seseorang yang mau hadir, yang mau duduk bersama, yang mau mendengarkan, dan tidak pergi meninggalkan kita. Dan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Kristus itu sendiri merupakan suatu sabda, ya. Dia berbicara lewat apa yang ya, lewat dampak atau pengaruh yang dibawanya bagi orang-orang pada zamannya itu. Ya. Lewat cara kehadirannya dengan menggerakkan orang lain membawa orang-orang sakit kepadanya. Lewat kenyataan bahwa di sekitarnya selalu terjadi sesuatu yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Ketika Yesus tiba di Genesaret, orang-orang segera mengenalinya dan berlari membawa orang-orang sakit kepadanya. Ini bukan sekedar kisah tentang mujizat, melainkan potret tentang kerinduan manusia yang paling mendalam, ya. Kerinduan untuk menemukan tempat yang aman bagi luka-luka mereka, bagi kelemahan-kelemahan mereka, bagi keluh kesah, bagi kesedihan, bagi penderitaan dan sebagainya, ya. Dan dalam kehidupan nyata, kita sering menemukan atau kita sering melakukan ya, yaitu menyembunyikan kelemahan kita. Ya, kita tampil rapi di depan orang lain, tampil luar biasa modis di media sosial, kelihatan baik-baik saja di hadapan dunia. Ya, dan memang ya dunia kita, dunia yang nyata ini memang lebih mudah mencintai ya bagian dari diri kita yang ya tampil luar biasa, bersinar, berhasil dan yang menyenangkan. Ya. Tetapi bagian diri kita yang rapuh, yang gagal, yang terluka, yang memalukan dan sebagainya, seringkali kita sembunyikan ya tanpa kita sadari atau tidak. Bahkan kita sembunyikan itu dari diri kita sendiri ya. Nah, orang banyak dalam Injil hari ini seakan mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya tempat di mana kelemahan-kelemahan itu tidak ditolak, melainkan diterima. Di hadapannya ya kita merasa aman, yakin bahwa sakit itu tidak perlu disamarkan, luka tidak perlu dipoles, ya, tetapi ditampilkan apa adanya. Ya. Dan itu sangat tepat dengan ya tema
novena dan rosario hari ini, yaitu tentang wajah kudus Yesus, wajah penuh luka, wajah penuh derita, tetapi juga wajah penuh empati dan kasih. Ya, Injil kemudian menekankan satu detail yang sangat kuat, yang sangat jelas bahwa orang-orang ingin menyentuh jumbai jubah Yesus. Ya, mereka tidak menuntut kata-kata, penjelasan, atau bahkan ya tatapan yang panjang. Ya, cukup dengan menyentuh jumbai jubahnya. Ini adalah ya gambaran dari iman yang konkret, iman yang sangat sangat manusiawi. Ya, kadang-kadang kita sering terjebak dalam iman yang ya hanya berhenti di kepala. Ya, kita tahu ajaran, hafal doa, mampu berbicara, mampu menjelaskan iman atau berbicara berdiskusi tentang Tuhan, tetapi hidup kita belum sungguh-sungguh masuk sampai pada ya perubahan, pada pertobatan. Nah, disinilah Santa Teresa dari Avila, orang Kudus Karmel mengingatkan bahwa dalam iman, lebih spesifik lagi, di dalam doa, yang paling penting itu bukan banyak berpikir atau banyak berbicara, melainkan banyak mencintai. Artinya, ya, iman yang sejati itu lahir dari kedekatan yang penuh kasih, ya, dengan Kristus sendiri. Ya, sebuah relasi yang dialami, dirasakan, dan dihidupi, ya, melalui pengalaman konkret, bukan hanya dipahami secara intelektual, ya, secara kognitif saja. Nah, ketika iman menjadi pengalaman kasih yang nyata, yang konkret, barulah hidup kita perlahan berubah dari dalam. Barulah hidup kita itu berdampak nyata dalam keputusan nyata setiap hari. Karena itu ya kita tahu gereja memberikan kita atau Yesus sendiri memberikan kita sakramen-sakramen, tanda-tanda nyata yang bisa disentuh, dilihat dan dialami dalam ekaristi, dalam pengakuan dosa, ya, dalam doa yang jujur dan hening dan sebagainya, kita menyentuh Kristus dan disentuh olehnya, ya. Namun sentuhan ini tidak boleh berhenti di gereja atau ruang doa, ya. Karena itu Yohanes dari Salib, lagi-lagi orang Kudus Karmel, menegaskan bahwa perjumpaan yang sejati dengan Allah selalu membawa kita pada pemurnian hidup, pada pengosongan hidupnya. Karena jika doa kita tidak berbuah pada keputusan yang nyata, seperti mengampuni, melepaskan ego, memilih memilih kasih, dan sebagainya, maka doa itu berisiko menjadi hanya sebuah latihan rohani yang kosong, tanpa keputusan nyata atau tindakan nyata. Maka pada akhirnya ya, Injil sebenarnya menantang kita dengan sebuah pertanyaan sederhana, ya. Di manakah selama ini saya membawa luka-luka saya, kelemahan-kelemahan saya, kemana saya menceritakan penderitaan-penderitaan saja, penderitaan saya. Saya membawanya atau saya menyimpannya saja hanya untuk diri saya, atau saya memolesnya, menutup-nutupinya. Nah, apakah kita hanya memikulnya sendiri atau kita berani membawanya kepada Kristus? Nah, kalau penderitaan kita sendiri kita pikul, bagaimana kita membawa juga penderitaan-penderitaan orang lain seperti yang tampak dalam kisah Injil tadi. Nah, dan ya, setelah kita menyentuh Yesus Kristus di dalam doa kita melalui sakramen-sakramen itu, ya, keputusan apa yang lahir dalam dalam hidup kita, apa yang mau kita buat setelah perjumpaan itu, ya. Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa ukuran kedewasaan rohani bukanlah seberapa dalam perasaan religius seseorang, melainkan seberapa besar kasih kita dalam tindakan nyata. Ya. Disitulah kita tahu apakah kita sungguh telah bertemu dengan Kristus, bukan hanya mengenalnya, tetapi membiarkan hidup kita diubah oleh kehadirannya. Oleh karena itu, para saudara dan saudariku yang terkasih, semoga dengan ini kita menjadi lebih terbuka terhadap kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita,
luka-luka kita, kita membawanya kepada Yesus, bertemu dengan kasihnya, dan semoga kasih itu ya menjadi kekuatan bagi kesaksian kita sendiri untuk membawa juga luka dan penderitaan orang lain, luka dan penderitaan dunia ini supaya disembuhkan dan diubah oleh Yesus sendiri. Sekian dan terima kasih. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Saya berkat ya. Iya, Romo. Ya, baik. Tuhan sertamu Dan dan sertamu sertamu. juga. Semoga saudara-saudari doa dan novena yang akan dijalankan pada hari ini, hidup dan perjuangan, karya dan pelayanan, serta segala perutusan kita, semoga senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, saya kembalikan Amin. dan sekaligus juga mohon undur diri. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Romo.